Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPPBC TMPC Malabo. Bea Cukai Malabo memiliki visi yaitu mewujudkan kantor bea dan cukai yang terinovatif di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Memiliki misi yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan yang humanis dan modern dengan moto semangat tanpa batas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah bebas dari korupsi atau WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik dengan nilai total minimal 75. Wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik dengan nilai total 85. Menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta didukung dengan hasil survei eksternal indeks persepsi korupsi yang tinggi, yaitu minimal 13,5 dari nilai maksimal 15 atau 90%, dan indeks persepsi kualitas pelayanan menyatakan baik, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksaan internal dan eksternal. Kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu mengubah bad governance menjadi good governance, dengan mengubah pemerintah yang belum bersih, kurang akuntabel, dan berkinerja rendah menjadi pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi. Mengubah pemerintah yang belum efektif dan efisien menjadi pemerintah yang efektif dan efisien. Dan mengubah dari pelayanan publik yang masih buruk menjadi memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Hakikat pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Zona integritas mewujudkan unit pelayanan yang berkinerja tinggi dan berintegritas. Proses pembangunan. Pertama, pencanangan zona integritas pada tanggal 24 September 2019. Penandatangan fakta integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai. Pernyataan komitmen telah siap membangun zona integritas. Kedua, pembangunan zona integritas. Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBBK atau WBBM. Membangun unit kerja menuju WBK atau WBBM. Ketiga, pengusulan. Penilaian mandiri oleh tim penilai internal atau TPI. TPI melaporkan kepada pimpinan instansi. Pengusulan ke Kemenpan RB. Keempat, review TPN. Review oleh tim penilai nasional. Kelima, penetapan WBK atau WBBM. Menpan RB mengusulkan kepada instansi pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK. Menpan RB menetapkan unit kerja sebagai WBBM. 60 pengungkit atau area perubahan, yaitu 8 manajemen perubahan, 7 penataan tata laksana, 10 penataan sistem manajemen SDM, 15 penguatan pengawasan, 10 penguatan akuntabilitas, 10 peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan. Tujuannya,
Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten, mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set. Seluruh individu melayani unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas, yaitu budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya. Dengan sasaran yaitu meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK atau WBBM. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK atau WBBM. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Penataan tata laksana dengan tujuan meningkatnya efisiensi dan efektivitas penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di unit kerja zona integritas menuju WBK atau WBBM. Dengan sasaran, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di unit kerja zona integritas menuju WBK atau WBBM. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di unit kerja zona integritas menuju WBK atau WBBM. Meningkatnya transparansi publik di unit kerja zona integritas menuju WBK atau WBBM. Penataan sistem manajemen SDM dengan tujuan meningkatnya kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan terwujudnya profesionalisme SDM aparatur pada unit kerja zona integritas menuju WBK atau WBBM dengan sasaran meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju WBK atau WBBM, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju WBK atau WBBM, meningkatnya disiplin SDM aparatur di unit kerja menuju WBK atau WBBM, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di unit kerja menuju WBK atau WBBM, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di unit kerja menuju WBK atau WBBM. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan tujuan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja unit kerja. Sasaran, meningkatnya budaya kerja unit kerja, meningkatnya capaian kinerja unit kerja. Penguatan pengawasan dengan tujuan terwujudnya praktek tata kelola unit organisasi yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan sasaran, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit kerja, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit kerja, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja. Peningkatan pelayanan publik dengan tujuan meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada unit kerja zona integritas menuju WBK atau WBBM. Meningkatnya standarisasi pelayanan menjadi berstandar internasional pada unit kerja menuju WBK atau WBBM, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada unit kerja zona integritas menuju WBK atau WBBM. Adapun indikator hasilnya yaitu 20% terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 20% terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Survei persepsi pelayanan publik eksternal. Kejelasan dan kemudahan persyaratan pelayanan, kepastian dan kesederhanaan prosedur layanan, waktu pelayanan cepat dan sesuai standar, kewajaran dan keterjangkauan biaya, kesesuaian pelayanan dengan ketentuan, terdapat penanganan pengaduan atau masukan, kecukupan petugas layanan berkompeten dan beretika, kejelasan maklumat pelayanan, kenyamanan dan keamanan sarana dan prasarana, penyelenggara layanan dengan komitmen tinggi.
Survei persepsi anti korupsi. Eksternal. Transparansi standar dan prosedur, kemudahan standar dan prosedur, legitimasi kekuasaan dan kewenangan, perlakuan spesial atau khusus, perbedaan layanan berdasar nepotisme, kecenderungan tindakan melanggar hukum, kecenderungan benturan kepentingan. Capaian nasional. Terdapat 57 unit kerja yang berstatus WBBM dari tahun 2013 sampai 2019 yang terdiri dari 23 unit di bawah Kementerian Keuangan dan 34 unit di bawah kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah lainnya. 5 langkah strategi membangun zona integritas. 1. Komitmen. Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, kemudahan pelayanan, menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasan publik. Ketiga, program yang menyentuh masyarakat, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Keempat, monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya. Kelima, manajemen media, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. Isu-isu terkait pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. 1. WBK atau WBBM tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen semata, tetapi juga harus terlihat before after-nya. Kedua, kepala kantor ataupun para pegawai harus bisa menjelaskan mengenai apa itu program zona integritas menuju WBK atau WBBM dan kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja organisasi. Ketiga, kepala kantor ataupun para pegawai harus bisa menunjukkan before after kinerja organisasi pasca penerapan zona integritas menuju WBK atau WBBM. Keempat, kepala kantor ataupun para pegawai harus bisa menjelaskan mekanisme internal control dalam memonitor pelaksanaan 6 indikator perubahan zona integritas menuju WBK atau WBBM. Kelima, berkaitan dengan survei, unit kerja harap menjaga intimasi dengan stakeholders dan harus mensosialisasikan atau menginternalisasi berbagai kebijakan organisasi agar para responden memahami kondisi dan kebijakan organisasi dan tidak misleading ketika menjawab survei. Keenam, unit yang diajukan WBBM minimal unit yang memiliki jeda 1 tahun pasca penerapan WBK, sehingga terlihat delta yang ada serta inovasi yang disampaikan unit sebaiknya untuk sudah berjalan lebih dari 1 tahun atau 2 tahun dan berhasil direplikasi oleh unit lain. Terima kasih.